Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsi. Kali ini kita akan membicarakan tentang pembahasan soal UTBK Biologi 2021 part yang pertama. Oke, disimak baik-baik ya. Soal yang pertama, dalam pembuatan padi emas yang menghasilkan beta-karoten pada bulir padi, gen-gen yang berperan dalam sintesis beta-karoten dimasukkan ke dalam tanaman. Berikut ini terdapat beberapa pernyataan. 1. Peneliti menggunakan padi normal untuk transformasi. 2. Peneliti menggunakan plasmid TI untuk transformasi. 3. Pertama, peneliti menggunakan tumbuhan dikotil untuk transformasi, kemudian diikuti dengan penyilangan antara tumbuhan dikotil dan padi. Pembuatan padi emas menggunakan tumbuhan padi sebagai tempat untuk transformasi. Jadi pernyataan yang benar adalah yang C, 1, 2, 4, dan 5. Di situ sudah jelas ya, ada pernyataan bahwa padi sebagai transformasi. Kemudian kita akan bahas nomor selanjutnya. Protein P16 merupakan inhibitor CDK yang berikatan pada kompleks CDK4 atau cyclin D. Kompleks CDK4 secara normal berperan dalam memungkinkan sel untuk melewati checkpoint dari fase G1 ke fase S. Jika gen P16 terekspresi rendah, maka hal berikut yang benar adalah jika gen P16 terekspresi rendah, gen CDK akan terekspresi sehingga menyebabkan pembelahan sel menjadi tidak terkendali. Jadi jawabannya yang D, pembelahan sel yang tidak terkendali. Oke, kita bahas nomor 3. Pada suatu studi ilmiah, seorang siswa mempelajari pH di dalam sel hewan. Dia menemukan bahwa saat dia menumbuhkan sel-sel pada media kultur dengan pH 6,3, pH di dalam sitoplasma adalah 6,7. Ketika dia menurunkan pH media kultur menjadi 6, pH di dalam sel tidak berubah. Tetapi ketika menambahkan bubuk yang mengabsorpsi ion natrium pada media kultur yang sama, pH di dalam sel menurun sampai 6,2. Mana pernyataan berikut yang benar? Ion natrium normalnya dipompa keluar dari sel menghasilkan gradien sepanjang membran yang dapat memberikan tenaga bagi transport ion hidrogen keluar dari sel melawan gradien konsentrasi seiring dengan natrium yang mengalir masuk kembali ke dalam sel. Hilangnya natrium eksternal merusak gradien sehingga aliran ion hidrogen berhenti. Jadi jawabannya yang D. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Fathia sedang mempelajari suatu faktor X yang menstimulasi diferensiasi stem cell pada sistem imun manusia menjadi sel B yang berperan dalam melawan infeksi bakteri. Faktor X dapat melakukan hibridisasi dengan DNA, mengalami hidrolisis oleh alkali dan bermigrasi sebagai band 20-30BP pada elektrolisis. Jika elemen promoter sepanjang 10 pasang basa dekat lokasi inisiasi dihilangkan, maka diferensiasi gen tidak terstimulasi oleh faktor X. Mana dari pernyataan berikut yang paling mungkin berperan sebagai faktor X? Faktor X yang dimaksud adalah suatu molekul RNA kecil yang berkaitan dengan promoter dan meningkatkan transkripsi. Jadi jawabannya untuk nomor ini adalah yang B, RNA yang berikatan dengan promoter dan meningkatkan transkripsi. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Mana dari pernyataan berikut yang tidak benar berkaitan dengan meristem? Kalau yang A, meristem apex berfungsi menambah diameter tumbuhan, ini salah. Yang B, meristem interkalar terdapat pada pangkal ruas batang rumput, betul. C, meristem primer pada makhluk hidup terbentuk sejak masa embrio, betul. Kambium pembuluh dan kambium gabus merupakan jaringan meristem, betul. Jaringan yang penyusunnya bersifat embrional dan belum terdiferensiasi, betul. Meristem apex atau apikal itu merupakan meristem yang berada di ujung pucuk tanaman dan berperan untuk pertumbuhan primer tumbuhan seperti penambahan tinggi. Jadi bukan untuk menambah diameter tumbuhan. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Faktor internal yang dibutuhkan untuk reaksi gelap antara lain 1 NADPH, 2 ATP, 3 RDF, dan 4 CO2. Hasil dari reaksi terang fotosintesis yaitu oksigen, ATP, dan NADPH. Hasil ini akan digunakan untuk proses selanjutnya. NADPH dan ATP digunakan untuk reaksi gelap.
nomor 1 benar NADPH, maka otomatis nomor 3 juga benar. Dan nomor 2 juga benar. Sedangkan untuk nomor 4 CO2 bukan hasil dari reaksi terang. Nama lain reaksi gelap adalah fiksasi CO2 atau pengikatan CO2. Jadi CO2 sebagai bahan baku reaksi gelap fotosintesis. Maka jawabannya adalah yang A. Pernyataan 1, 2, 3 benar. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Asam pirufat masuk ke mitokondria, kemudian diubah menjadi apa? A. Asetil koenzim A, B. Asam malat, C. Asam suksinat, D. Asam alfa ketoglutarat, E. Asam sitrat. Pada membran luar mitokondria terjadi proses pengubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A yang disebut dengan proses dekarboksilasi oksidatif. Jadi, asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A supaya dapat masuk ke daur atau siklus Krebs. Oke, kita bahas nomor selanjutnya. Pada metabolisme enzim yang mempercepat reaksi tetapi tidak ikut bereaksi sehingga disebut apa? A. Regulator, B. Inhibitor, C. Katalisator, D. Transmitter, dan E. Oksidator. Jadi jawabannya katalisator, yaitu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Sedangkan regulator adalah pengatur atau regulasi. Kemudian inhibitor itu adalah penghalang kerja enzim. Selanjutnya ada transmitter, itu yang melakukan transmisi. Kemudian ada oksidator, berarti yang melakukan oksidasi. Maka jawabannya adalah yang C, katalisator. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya. Sel-sel yang dihasilkan dengan cara peleburan atau fusi dua tipe sel yang berbeda menjadi dua kesatuan tunggal yang mengandung gen-gen dari kedua sifat asli disebut apa? Hibridoma berasal dari kata hibrid dan sel somatik. Jadi penyatuan dua sel somatik atau sel tubuh untuk menghasilkan produk antibodi monoklonal. Misalnya pada penyatuan sel kanker dengan sel limfosit menghasilkan antibodi monoklonal untuk penderita kanker. Jadi nomor ini jawabannya adalah yang A, hibridoma. Oke, kita akan bahas nomor selanjutnya yang digunakan sebagai taksigen untuk mentransport gen penumpang ke dalam sebuah bakteri adalah pada rekayasa genetika DNA rekombinan digunakan bakteri Escherichia coli atau E. coli yang di dalamnya terdapat plasmid, yaitu lingkaran DNA yang digunakan sebagai vektor atau taksigen. Untuk endonukleasi restriksi adalah enzim untuk memotong DNA. Ribosom merupakan organel tempat terjadinya sintesis protein. Kemudian ada ligase, merupakan enzim untuk menempelkan DNA. Kemudian ada enzim perekat sama dengan ligase. Maka jawabannya yang C, plasmid. Oke, demikian tadi pembahasan soal UTBK Biologi 2021 Part 1. Selanjutnya kita akan membahas soal UTBK Biologi 2021 Part yang kedua. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.